Pak Ahok ke Pak Anies dong, satu kata. Capres. Capres. Anies tanggapannya dong. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok. Gitu aja. Sambut menyambut. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Apa jadinya ketika seorang Ahok dan Anies bertemu di dalam satu forum dan mereka saling puji? Nah, ini yang terjadi. Sesuatu yang mungkin langka, yang dulunya tidak pernah terbayangkan, namun benar-benar terjadi, teman-teman. Momen ini terjadi dalam satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Metro TV dalam menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-498. Nah, di situ dalam acara tersebut Metro TV menghadirkan para gubernur-gubernur yang sudah memimpin Jakarta. Memang ada beberapa yang tidak hadir. Di momen tersebut, Pak Anies memang tidak bisa hadir di studio atau di balai kota, di tempat diselenggarakannya acara tersebut. Namun ketika mereka melakukan video conference, ada satu hal yang menggelitik yang disampaikan oleh host acara tersebut, yaitu Pak Anies satu kata untuk Pak Ahok. Nah, Pak Anies menyampaikan bahwa Pak Ahok seorang sahabat. Wah, luar biasa, mereka mendapat aplaus yang meriah. Kemudian giliran kesempatan Ahok untuk diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan satu kata kepada Pak Anies. Dan Ahok dengan spontan menyatakan bahwa Anies adalah capres. Nah, ini kan tentu menarik ya teman-teman. Capres yang seperti apa kan? Oh, capres 2024 atau bagaimana? Itu kan ditegaskan oleh host, oleh pembawa acara, ditegaskan lagi kepada Ahok. Ya, Ahok dengan santai, ya capres kan bisa berlanjut, bisa seterusnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini masih normal-normal saja ya teman-teman, masih dalam taraf wajar. Tapi yang justru menarik adalah ketika Anies diminta untuk menanggapi pernyataan dari Ahok, Anies dengan tampak terlihat sumringah, dengan wajah gembira, dia menyatakan bahwa oh ya, nanti sama-sama ya Pak Ahok. Wah, ini tentu menjadi sesuatu yang unik ya. Kita hanya sekedar bertukar pendapat saja ya teman-teman, bahwa 2029 memang masih lama, masih sekitar 4 tahun lagi. Namun ini menjadi menarik, kenapa ketika seorang Ahok dan seorang Anies yang notabene dua-duanya adalah mantan gubernur Jakarta, dan bagaimana proses seorang Anies Baswedan itu mencapai kursi gubernur adalah melalui kampanye yang bisa dikatakan adalah kampanye yang berbau politik identitas. Satu hal yang menarik yang bisa saya lihat dari kedekatan dan kekompakan dua sosok tokoh politik di Indonesia ini adalah bahwa ini sinyal-sinyal yang baik bagi proses rekonsiliasi politik. Bagaimana di 2017 waktu itu sempat terjadi pembelahan yang begitu luar biasa karena adanya politik identitas, dan yang kita semua tahu akhirnya pada waktu itu Ahok berakhir dengan dijebloskan ke dalam penjara. Namun ya itu lagi, sekali lagi politik adalah politik. Segala sesuatunya bisa menjadi mungkin dan bisa menjadi berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh yang paling nyata sendirilah, kita tahu bagaimana polarisasi dulu antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. Pada akhirnya di 2024 akhirnya justru mereka yang bersatu, dan Pak Jokowi bisa mengkhianati PDIP yang notabene partai yang membesarkan Pak Jokowi dari wali kota hingga menjadi presiden 2 kali. Dalam politik segala sesuatunya bisa terjadi. Namun kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya terlihat harmonisnya hubungan antara Ahok dengan Anies itu sudah dimulai ketika masa pemilihan calon gubernur Jakarta, karena memang waktu itu terdengar isu bahwa dari PDI Perjuangan akan mencalonkan Anies Baswedan. Bahkan Anies sendiri sudah sempat hadir di kantor DPP PDI Perjuangan. Namun akhirnya di saat-saat terakhir yang diputuskan adalah seorang Pramono Anung.
Nah, namun yang menarik dari Pramono Anung inilah akhirnya mereka bisa bersatu. Mas Pram dan Bang Dul itu bisa menyatukan dua kekuatan ini, yaitu Ahoker dan juga anak Abah, yang akhirnya bersatu padu sehingga Mas Pram dan Bang Dul bisa menang di Pilkada Jakarta yang notabene waktu itu sama sekali tidak diunggulkan, karena secara survei pun sebenarnya Mas Pram itu dari nol. Namun yaitu tadi, kekuatan dari konsolidasi partai dan juga kekuatan dari bersatunya Ahok dan Anies itu berhasil membawa sebuah energi yang luar biasa, sehingga akhirnya Mas Pram dan Bang Dul bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Dan kita juga sempat tahu bahwa Ahok di satu kesempatan sempat menyatakan ada sesuatu yang rahasia yang akan dikerjakan antara dirinya dengan Anies Baswedan. Nah, kita kan tidak pernah tahu, waktu itu masih menduga-menduga saja. Tapi mungkin di dalam waktu-waktu yang akan datang itu akan semakin menjadi lebih jelas dan lebih terbuka. Kalau bagi saya pribadi ini menjadi suatu opsi ya, dan dengan adanya tetap pemberitaan di media ini sesuatu yang bagus, mengingat untuk di 2029 nanti seandainya Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak melanjutkan 2 periode, bisa jadi akan muncul tokoh-tokoh yang baru. Dan kita tahu saat ini kan tokoh-tokoh yang punya kapasitas untuk menjadi calon presiden itu tidaklah banyak. Maka dari itu dengan tetap eksisnya kedua tokoh ini, yang kita tahu sebenarnya mereka adalah tokoh-tokoh, Ahok dan Anies adalah tokoh yang sangat baik di dalam birokrasi. Ya, meskipun kita dulu pernah tahu ya bahwa Anies pun sempat dijegal dengan berbagai manuver politik yang sehingga dia memang citranya kurang bagus. Namun fakta ketika sudah terbuka semuanya, semakin kesini dengan adanya media sosial, dengan adanya podcast, kemudian adanya kesaksian-kesaksian, ternyata kinerja Anies juga baik seperti itu. Maka dari itu kita harus objektif. Saya pun demikian juga dulu adalah seorang yang karena kita pro Jokowi, kita sangat anti dengan kebijakan Anies seperti itu. Namun setelah kita renungkan, kita telaah, oh ternyata banyak juga kebijakan-kebijakannya yang benar-benar bagus dan bermanfaat untuk Jakarta dan untuk kebijakan publik. Demikian juga dengan Ahok, kita tahu bagaimana manajerialnya sangat luar biasa, bagaimana dia mengelola anggaran di DKI dengan sangat baik sehingga bisa membuat banyak kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan yang sangat membantu masyarakat-masyarakat yang miskin, bagaimana meningkatkan ruang terbuka hijau, kemudian kemudahan dalam berbisnis, kemudian perbaikan fasilitas transportasi umum dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Ahok, termasuk membangun rusun dan sebagainya. Maka dari itu, ini adalah ketika memang suatu saat nanti di 2009 benar-benar terjadi, kan kita tidak pernah tahu ya, karena masih ada sosok seperti Mas Pram yang saat ini adalah Gubernur DKI, juga ada sosok KDM yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat, yang mereka juga kita harus akui KDM juga popularitasnya sangat baik untuk saat ini. Maka dari itu dengan adanya Anies dan Ahok ini, ketika memang mereka pada saatnya nanti bisa bersatu, bagi saya itu sesuatu yang sangat baik. Setidaknya ini memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat Indonesia untuk ke depan di 2029 mempunyai calon-calon yang bisa dijagokan untuk menjadi calon presiden. Nah, silakan bagi teman-teman, ini kita bebas berpendapat. Bagi kalian yang setuju ataupun mungkin tidak setuju, bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian video dari saya, terima kasih. Kalau sekiranya informasi ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.